Kita akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila bukan sekedar teks yang hanya dihafalkan, adalah jiwa bangsa Indonesia dari masa ke masa, apalagi telah melewati berbagai dinamika sejarah yang penuh dengan tantangan. Oke, kita akan pelajari dari masalah generasi muda yang pada kemerdekaan 1945 dan 1949 itu setelah proklamasi 17 Agustus, Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia kan. Terus pada masa itu banyak persatuan melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan itu sangat besar sekali, nilai-nilai terlihatnya jelas. Dari perbedaan suku, agama, latar belakang tidak menjadi penghalang untuk bersama-sama membangun bangsa. Nah, sebagai generasi muda harus banget kan menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah belah karena perbedaan. Dan pada masa Republik Indonesia Serikat RIS itu tahun 1945 dan 50, Indonesia itu sempat berubah menjadi negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat, yang munculnya banyak sekali kepentingan antara wilayah, kayak persatuan bangsa kembali diuji. Terus juga, tapi syukurnya ya, itu kembali ke satuannya lagi, menjadi bersatu. Persatuan adalah kekuatan utama bangsa. Tanpa persatuan, Indonesia akan terpecah belah. Dan pada masa demokrasi terpimpin pun juga, 1959 sampai 65, itu tuh sistem pemerintahnya berubah menjadi demokrasi terpimpin yang kekuatannya tuh terpusat di situ saja. Rakyat bisa berbicara, tapi tidak berjalan secara ideal. Demokrasi juga harus dijalankan dengan bijaksana, melibatkan rakyat dan tidak boleh bersifat otoriter kan. Nah, lalu kita masuk kepada masa Orde Baru 1966 sampai dengan 98. Di situ itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, stabilitas nasional menjadi fokus utama pembangunan. Pada kebebasan berpendapat seringkali dibatasi. Pancasila tidak boleh hanya dijadikan simbol. Nilai keadilan dan kebebasannya pun harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan nyata bermasyarakat Indonesia. Di masa reformasi atau 1999 sampai dengan sekarang, reformasi membawa perubahan besar. Demokrasi menjadi lebih terbuka, kebebasan berpendapat dijamin, dan berpartisipasi masyarakat pun sangat meningkat kuat. Namun tantangan baru juga muncul seperti adanya hoax, perpecahan, konflik sosial di era digital. Itu membuat generasi muda harus cerdas dan kritis tidak dalam penggunaan kebebasan. Pancasila harus menjadi pedoman dalam bersikap baik dunia nyata maupun digital. Dari perjalanan sejarah ini, kita belajar banget kan bahwa Pancasila bukan sesuatu yang statis. Ia terus hidup dan berkembang mengikuti zaman. Kini tanggung jawab itu ada di tangan kita, generasi muda, menjaga nilai-nilainya, mengamalkannya, dan memastikan Pancasila tetap menjadi arah masa depan bangsa Indonesia sebagai kompas kehidupannya, karena dia bukan hanya warisan. Dan generasi muda lah yang menentukan kemana arah bangsa ini akan berjalan, karena kita pastinya adalah generasi emasnya Indonesia. Sekian dari saya, Adina Mutla.